Halo teman-teman, kali ini DG akan menceritakan alur anime Solo Leveling Season 2 episode 11. DG menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Saat ini Kenzo benar-benar panik sekaligus bingung. Dia pun berniat melesatkan pukulan kuatnya pada makhluk yang telah menghabisi nyawa Akari. Namun makhluk itu sangat kuat dan cepat. Kenzo pun kehilangan kepalanya sebelum benar-benar melepaskan pukulannya. Situasi mencekam ini membuat Tatsumi sangat tertekan. Namun dia menguatkan diri dengan mengejar bayangan hitam tersebut demi menuntut balas kematian rekan-rekannya. Namun alih-alih menebas musuh, kepala Tatsumi malah copot tanpa dia menyadarinya. Di dalam sarang semut, para hunter Korea berpacu dengan waktu untuk segera mencapai lokasi sang ratu. Mereka pun begitu sibuk karena setiap monster yang muncul memiliki kekuatan yang setara dengan hunter rank S. Meski demikian, para monster hanyalah monster. Pergerakan mereka sederhana dan mudah ditebak. Para hunter yang sudah berpengalaman jelas lebih unggul dalam bertempur. Pak Dongwook menahan serangan monster. Setelah itu Cha Hae-in melakukan eksekusi penghabisan dengan pedangnya. Para hunter berhasil menghabisi kawanan semut dalam jumlah besar. Mau sebanyak dan sekuat apapun musuhnya, Byunggu meminta semuanya tenang. Jika ada yang terluka, lelaki itu siap membantu dari belakang. Para hunter sebenarnya menyadari bahwa semakin jauh mereka melaju, maka semakin kuat jugalah musuh yang muncul. Walau samar-samar, Cha Hae-in bisa mencium aroma musuh yang kuat di depannya. Untuk memastikan hal itu, Pak Baik menggunakan kekuatan matanya untuk melihat jauh ke depan. Dan benar saja, setelah melakukan pengamatan yang sangat mendalam, Pak Baik menemukan sosok Ratu Semut yang dikawal oleh ribuan semut-semut kuat. Baik lantas berkata bahwa pertarungan ini akan semakin berat, apalagi mereka tidak mengetahui secara pasti tentang kekuatan sang ratu. Pun demikian, Baik sangat yakin bahwa mereka bisa memenangkan pertarungan ini. Dia lantas mengajak semuanya maju dan menyerang. Sementara itu, Kei dan Ippei baru saja tiba di lokasi terakhir Kenzo dan yang lainnya. Mereka terpaksa datang karena tim Charlie tidak menjawab panggilan atau hilang kontak. Keduanya pun jadi bingung karena Kenzo, Akari, dan Tatsumi tidak bisa ditemukan. Awalnya Ippei mengira kalau tim Charlie bisa mengalahkan monster tanpa ada masalah. Namun setelah melihat kacamata Tatsumi yang rusak dan berlumuran darah, Ippei pun mulai panik. Kondisi pun semakin membingungkan saat Ippei menemukan Kei yang muntah-muntah karena mencium aroma yang menusuk hidung. Selama hidupnya, Kei tidak pernah mencium aroma sekuat ini. Setelah menyadari bahwa ada musuh kuat yang mengincarnya, Kei pun meledakkan kekuatan esnya hingga menyelimuti Ippei dan dirinya sendiri. Sayangnya Kei dan Ippei harus meregang nyawa karena kekuatan Raja Semut mampu meremukkan balok es yang melindungi keduanya. Para hunter Jepang yang tersisa mulai khawatir dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun mereka tidak memiliki waktu untuk mencemaskan orang lain, apalagi para semut mulai datang menyerang. Saat ini hunter Korea benar-benar dibuat sibuk oleh serangan para semut pekerja.
para semut menyerang bersamaan demi melindungi ratu mereka. Byunggu pun mengaktifkan sihir supportingnya untuk meningkatkan kekuatan para hunter. Seketika itu juga status hunter Korea meningkat tajam, dan mereka semua siap bertarung semaksimal mungkin. Ma Dongwook berdiri di garda depan untuk menahan semua serangan. Setelah itu hunter yang lainnya segera mengambil langkah untuk penyerangan. Pak Jong-in tidak main-main dan langsung meledakkan kekuatan apinya. Demikian juga dengan Pak Baek, di mana lelaki itu bertransformasi menjadi harimau putih. Sambil meraung-raung, Pak Baek mencengkeram dan mencakar para semut dengan begitu brutal. Pak wartawan pun merekam dan mengawasi seluruh aktivitas para hunter dari belakang. Dia pun mendapatkan info bahwa rating penontonnya meningkat hingga 80%. Lelaki itu pun maju ke depan untuk menjawab ekspektasi para penontonnya. Tapi Byunggu segera menghentikannya karena ini merupakan dungeon rank S yang sangat berbahaya. Byunggu meminta Pak wartawan agar tidak sembrono dan tetap di belakangnya. Pertarungan yang berlangsung dengan begitu sengit ini disaksikan oleh seluruh warga Korea hingga ke luar negeri. Situasi ini jarang terjadi, apalagi umumnya para hunter rank S tidak pernah bertarung bersama-sama. Tapi para semut terus saja bermunculan dan tidak ada habisnya. Pak Dongwook kembali menahan serta menghempaskan para semut hingga kocar-kacir. Sementara Taegyu melesatkan ratusan anak panahnya ke udara hingga terjadi hujan panah yang membuat para semut bertumbangan. Pak Baek kembali melesat mencakari semua musuh dengan kuku tajamnya. Setelah Pak Jong-in melontarkan api panasnya, Cha Hae-in lantas menebas para semut dengan tarian pedangnya. Semua orang menyaksikan pertarungan hunter kelas atas itu di TV dan ponselnya masing-masing. Dengan usaha ekstra keras, akhirnya para hunter berhasil menembus pertahanan terakhir sang Ratu Semut. Tanpa pikir panjang mereka bersatu dan menyerang Ratu Semut dengan kekuatan maksimal. Walau mendapatkan serangan bertubi-tubi, namun sang ratu berhasil melukai hunter dengan nafas racunnya. Tapi serangan itu nampak tidak berguna, karena Byunggu segera menyembuhkan para hunter dengan kekuatan magisnya. Tentu saja sang ratu langsung menyerang Byunggu. Untungnya Pak Dongwook segera melindungi healer rank S itu dan memberikan kesempatan pada Pak Jong-in untuk menyerang. Ledakan kekuatan Jong-in membuat Ratu Semut menjerit kesakitan. Ketika monster itu berusaha kabur, Pak Jong-in kembali menghentikannya dengan ledakan api. Pak Dongwook dan Baek berusaha menahan Ratu Semut hingga tidak bisa bergerak. Detik itu juga Cha Hae-in melesat cepat untuk memberikan serangan penghabisan dengan sedikit bantuan Min Byunggu. Gerakan super lincah Hunter Cha membuat sang ratu tumbang dan tidak sanggup bergerak lagi. Tebasan terakhir membuat Cha Hae-in sangat kepayahan. Namun serangan itu membuat leher sang ratu terpotong dan tewas seketika. Semua orang pun bersorak-sorai setelah memastikan kemenangan ini. Walau jelas-jelas menang, namun Baek tidak tenang karena dia merasa bahwa teriakan Ratu Semut sebelumnya terasa janggal. Byunggu pun meminta Pak Baek tenang, apalagi mereka sudah berhasil membalaskan dendam Yungseok. Di sini Reiji Tsukimoto yang merupakan pimpinan lain dari Drawsford Guild mengabarkan pada Goto bahwa para semut mulai bergerak bersama menuju sarangnya. Sepertinya sinyal pengacau sudah error dan tidak berfungsi lagi. Hancurnya pagar api membuat Pak Jong-in menyadari bahwa para semut mulai berdatangan. Semua hunter pun panik. Ditambah lagi ada monster kuat yang mendatangi mereka, yaitu Sang Raja Semut. Raja Semut itu meledakkan kekuatannya hingga para hunter sangat amat depresi. Cha Hae-in yang sangat peka pada aroma nampak tertunduk. Gadis itu sangat terintimidasi, apalagi dia sadar betul bahwa makhluk tersebut bukanlah monster biasa. Sebenarnya Pak Dongwook ingin sekali menyerang, namun inderanya mengatakan jika dia menyerang maka tubuhnya akan hancur berantakan. Lelaki itu agak kebingungan mengapa Raja Semut hanya melewatinya saja. Semuanya pun merasa ngeri ketika makhluk tersebut memakan tubuh ratunya sendiri. Setelah menyerap informasi dari sang ratu, Raja Semut terlihat menjerit dan segera menyerang Cha Hae-in. Pukulan yang begitu kuat itu membuat Hunter Cha terhempas dengan begitu parah.
Melihat situasi ini, Pak Dongwook segera membesarkan tubuhnya dan melakukan perlawanan. Tapi perisai kebanggaannya seketika hancur bersamaan dengan kedua lengannya. Pak Baik pun tersayat-sayat sebelum benar-benar melepaskan serangan. Demikian juga dengan Pak Jong-in yang tidak menyadari bagaimana sang Raja Semut menyabet tubuhnya. Parahnya, anak panah Pak Taekju bisa ditangkap dan dihancurkan Raja Semut dengan sangat mudah. Taekju pun terhempas parah setelah dipukul oleh sang raja. Ketika monster itu hendak menghabisi Taekju, untungnya Ma Dongwook segera melindunginya. Pak Dongwook bisa kembali pulih berkat bantuan Min Byung-gu. Byung-gu sendiri sudah menghapus jejak keberadaannya. Kondisi ini membuat dirinya tidak terdeteksi seperti berkamuflase. Raja Semut itu pun kembali mengalahkan Pak Dongwook untuk yang kedua kalinya. Entah bagaimana caranya, monster itu berhasil mengetahui keberadaan Byung-gu dan menusuknya dari belakang. Jelas saja kondisi ini membuat Baik histeris dan menjerit sekencang-kencangnya. Di dalam kondisi yang begitu kritis, Byung-gu masih sempat-sempatnya meminta agar Baik segera kabur melarikan diri. Byung-gu akhirnya benar-benar meregang nyawa setelah kepalanya dimakan bulat-bulat oleh sang Raja Semut. Pak Baik pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya berangsur normal ketika Raja Semut menjekik lehernya. Parahnya, monster itu bisa mengeluarkan suara Byung-gu yang kembali meminta Baik untuk melarikan diri. Setelah memakan Byung-gu, Raja Semut bisa berbicara bahasa manusia, serta bisa menguasai berbagai skill manusia yang dimakannya. Monster itu tidak terima karena ratunya telah dikalahkan. Oleh karena itulah sang raja ingin menuntut balas, dan dia bertanya pada Baik di manakah Raja Manusia berada. Makhluk itu melepaskan Baik setelah dia merasakan aura kekuatan manusia kuat yang ada di luar sarang. Dia lantas pergi untuk menemui dan menghancurkan manusia kuat itu. Shin pun berpindah pada tim Alpha yang terdiri dari Goto Ryuji, Mari Ishida, dan Minoru Hoshino. Goto tidak bisa menghubungi tim lain selain Bravo. Bravo sendiri mengkonfirmasi untuk memeriksa keberadaan tim Charlie. Mereka pun berjanji untuk menemui Goto di titik yang sudah ditentukan. Sesaat kemudian Goto menemukan fakta bahwa tim Delta telah dikalahkan. Dia pun melaporkan kejadian ini pada atasannya. Lelaki di balik layar itu tidak memperdulikan keberadaan Hunter Rank S lain selain Goto Ryuji. Dia merasa yakin kalau rencananya bisa berjalan lancar selama ada Goto. Goto lantas melaporkan bahwa saat ini Hunter Rank S Korea tengah sibuk bertarung melawan Ratu Semut dan pasukannya. Goto sangat yakin bahwa kemenangan Hunter Korea hanyalah 0%. Lelaki yang diketahui bernama Matsumoto Shigeo itu ternyata sudah merancang sebuah skenario di mana Hunter Jepang sudah berjuang sekuat tenaga untuk bertarung. Dikarenakan sekutu dari Korea sudah hancur total, maka pihak Jepang terpaksa mundur untuk sementara waktu. Dengan demikian, Matsumoto berhasil melemahkan kekuatan Korea dan menjadi negara yang berhasil menyelesaikan Dungeon Rank S. Matsumoto pun memerintahkan Goto dan yang lainnya agar segera mundur. Namun Goto begitu kaget karena seekor monster datang menyerangnya dengan sangat cepat. Goto dan Hoshino mampu menghindari serangan dadakan itu, tapi tidak dengan Mari Ishida. Leher Mari nampak tertebas hingga tumbang seketika. Goto pun memerintahkan Hoshino pergi untuk bergabung dengan tim Bravo. Goto merasa kalau keberadaan Hoshino hanyalah beban saja. Setelah kepergian Hoshino, Goto menghadapi aura intimidasi yang begitu pekat dari Raja Semut. Ketika monster itu bertanya apakah Goto adalah Raja Manusia, Goto pun dengan tegas menjawab bahwa dialah sang Raja Manusia yang sebenarnya. Setelah mengetahui jawaban Goto, Raja Semut pun mengeluarkan kekuatan sihirnya yang sangat amat gelap. Saking pekatnya, kekuatan tersebut membuat Goto mulai merinding. Goto pernah merasakan sensasi kekuatan itu sebelumnya, di mana kala itu dia bertarung melawan Sung Jinwoo. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Goto Ryuji pun ditumbangkan hingga pedangnya patah tidak karuan. Kembali pada Hunter Korea, di mana mereka tidak berdaya karena diserbu oleh ribuan semut. Kondisi pun semakin buruk karena para hunter terluka sangat parah.
Saat ini yang bisa diharapkan hanyalah kekuatan Pak Jong-in semata. Ketika para semut sudah sangat dekat dan hendak menghabisi semuanya, detik itu juga pasukan bayangan muncul dan menghadang pergerakan para monster. Kondisi aneh ini pun membuat Hunter Korea kebingungan mengenai asal-muasal prajurit berwarna hitam-hitam tersebut. Di sisi lain, Sung Jinwo yang tengah berada di atas gedung mulai mengaktifkan sihir Shadow Exchange dan bertukar tubuh dengan salah satu prajurit bayangannya.